Yalah, kalau di Indonesia dia tak dihargai, kerja susah, gaji kecil. Persyaratan lowongan kerja banyak. Bagus dia kerja dekat luar negeri aja, lebih dihargai. Habis tu dia dapat gaji lebih besar. Tapi biasanya beasiswa dekat Indonesia nih, mereka dah sekolah dekat luar negeri, dah lulus di sana, tetap kerja di sana. Ya gimana ya, gaji nggak seberapa, pajaknya sejagat, kata Frank Lau. Iya di tahun 2025 nanti nih PPN naik 12%, sedangkan gaji tak naik. Makanya sekarang nih di Indonesia, puncak dari masalah pajak tinggi, cari kerja susah, warga negara yang berskill tinggi yang masih muda-muda nih malah keluar negeri. Ya makanya kalau kau merasa bernilai di luar negara, kau pindahlah luar negara. Indonesia nih memang bukan tempat kau. Ini tempat anak cucu Mulyono aja. Indonesia alami brain drain ketika talenta warga negara Indonesia pilih kerja di luar negeri daripada di negara sendiri. Mungkin banyak dari kalian yang masih asing sama istilah brain drain. Istilah ini merujuk pada fenomena ketika warga Indonesia yang punya pendidikan tinggi atau punya keahlian khusus memilih buat pindah ke warga negaraan. Brain drain bisa saja membuat suatu negara industri atau organisasi kehilangan orang yang memiliki kemampuan tertentu seperti dokter, ilmuwan, teknisi, ataupun pekerja profesional lain. Sebenarnya brain drain merupakan kata slang yang muncul membuat deskripsikan ketika orang dengan keahlian ataupun pendidikan tinggi pindah ke negara lain. Di sisi lain, istilah brain drain sendiri udah muncul sejak lama. Pada 1963, Royal Society mengenalkan istilah brain drain sebagai perginya ilmuwan dari Inggris ke Amerika Serikat dan mengancam ekonomi Inggris. Royal Society. Brain drain disorot PPI Jepang. Terbaru Persatuan Pelajar Indonesia. Jepang meminta Komisi 10 DPR buat ngatasin fenomena brain drain. Ketua PPI Jepang Prima Gandhi berpendapat kalau sebenarnya brain drain di kalangan pemuda-pemudi Indonesia yang berprestasi dan berpendidikan tinggi harus dihambat. Situasi perpindahan warga negara Indonesia menjadi warga negara asing sekarang bagaimana? Pada tahun 2023, pihak imigrasi Indonesia sempat bilang kalau berdasarkan data yang dimiliki, ada 3.912 warga negara Indonesia yang pindah ke warga negaraan menjadi warga negara Singapura sejak 2019 sampai 2022. Nggak hanya itu, para warga negara yang pindah tersebut berada di usia produktif, yakni usia 25-35 tahun. Yalah, kalau di Indonesia dia tak dihargai, kerja susah, gaji kecil. Persyaratan lowongan kerja banyak. Bagus dia kerja dekat luar negeri aja, lebih dihargai. Habis tu dia dapat gaji lebih besar. Tapi sekarang nih ada wacana Singapura sama Cina nih nak bangun LRT gantung dekat Batam. Tapi itu masih lama beda. Warga Indonesia yang pindah negara ke Singapura tuh udah banyak. Jadi apa pendapat orang Indonesia terhadap brain drain nih Sebelum kita tengok pendapat netizen Indonesia, mending kita tanya dulu dengan warga Singapura dengan Malaysia tentang isu ini. Buat korang warga Malaysia dan Singapura, macam mana pendapat korang nih? Warga Indonesia nih dah ribuan orang yang pindah ke Singapura, pindah warga negara lagi. Dan ini bukan kerja-kerja sebagai pembantu, tapi kerja berskill tinggi. Gaji kecil, kerja sapi perah, keahlian gak dihargain. Ya kalau ada kesempatan dan kemampuan, mending pindah keluar lah, kata wet. Tapi tak semua orang yang punya peluang dan kemampuan untuk pindah ke luar negara. Dijawab nih sama Widan Akbar. Kata dia, udah gitu masih ada perusahaan yang nahan ijazah lagi. Weh betul Indonesia nih saat ini lamaran kerja tuh syaratnya harus ijazah asli. Nanti kalau misalnya dia nak keluar, ijazah dia ni tahan dulu sampai kontrak dia selesai. Kalau tak pun nanti kontrak dia tak selesai pun nak diperpanjang, ijazah tetap ditahan. Kerja di luar negeri gak mandang agama atau asli negara mana. Kami yang masih belajar bahasa Inggris pun sangat amat diapresiasi oleh orang lokal. Kinerja kami yang mungkin tidak seberapa di Indonesia sangat dibutuhkan dan diapresiasi di negara lain. Maaf, nowadays being realistic with keep our mental health. And of course it's all about money, kata Jantika. You dah tahu lah kotak saya. Maaf nih ya kalau yang tersinggung. Emang tinggal di sini tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Gue kalau udah mapan pun pilih pindah ke luar negeri, kata Vini First. Berita terbaru korupsi Indonesia. Kepala Dinas Kebudayaan di Jakarta diduga korupsi 150 miliar buat kegiatan fiktif pakai cap-cap palsu. Lah, emang pemerintah peduli orang-orang pinter pada kemana atau mau jadi apa atau mau ngapain? Pemerintah mah bodoh amat. Yang penting gimana caranya mereka bisa
bisa ganti mobil dinas, nambah tunjangan, dan dapat proyek. Karena makin pintar, seseorang makin terancam gerak-gerik pejabat. Makanya instansi Konoha lebih diisi sama orang-orang kurang pintar, biar gampang dikibulin, atau kalaupun udah tahu dikibulin, mereka nggak berani ngapa-ngapain karena takut dipecat dan sebagainya. Sebaliknya, kalau diisi orang-orang pintar dan kritis, ya mereka terancam lah. Itulah mengapa kultur di Konoha, entah di instansi pemerintah ataupun non-instansi pemerintah, bos-bosnya lebih suka seorang follower daripada seorang thinker, kata Esa Fajers. Ya makanya kalau engkau tak suka tinggal di Indonesia, pindah ke luar negara. Jadi engkau lebih suka tinggal di Indonesia, beda? Aku karena terpaksa, kalau tak aku pindah negara juga. Gak apa-apa kerja ke luar negeri, justru nanti kalau udah sukses kan bisa balik ke Indonesia, terus dapat jabatan minimal wakil menteri lah, kata Sunu Wibirama. Tergantung, kalau kau punya orang dalam ya bisa lah. Kalau tak ya, kau jadi kuli lagi lah dekat Indonesia. Ibu Sri Mulyani akan tetap kerja di luar negeri kalau tidak ditarik jadi menteri. Pak Habibie akan tetap kerja di luar negeri kalau tidak diminta untuk mengembangkan Dirgantara Indonesia. Selama nggak ada pernyataan jelas buat pulang, ngapain pulang? Note, beasiswanya harus dari luar negeri tentunya, kata San. Tapi biasanya beasiswa dekat Indonesia nih, mereka dah sekolah dekat luar negeri, dah lulus di sana, tetap kerja di sana. Ya gimana ya, gaji nggak seberapa, pajaknya sejagat, kata Frank Lau. Iya di tahun 2025 nanti nih PPN naik 12%, sedangkan gaji tak naik. Bahkan aku dengar pun beda pengguna Kris nak dipajakkan juga beda. Berapa persen 12%. Matilah anak ayam. Ngapa tak dinaikkan jadi 75% Kalau 75% nanti orang tak sanggup bayar, semuanya pindah ke luar negara, beda. Tak mungkin lah semua orang Indonesia pindah negara. Siapa yang nak membangun negeri nih? Ya ndak tahu, kok tanya saya. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Dosen saya menemukan teknologi ronsen 4D pertama di dunia tanpa alat terapi kanker. Namun, support yang hadir tidak sebanding dengan prestasi beliau, kata Jokowi. Kamu dia. Dosen aku menemukan sesuatu yang bernilai di dunia nyata, tapi banyak yang tutup mata. Gimana enggak? Di sini syarat kerja banyak banget, mulai dari batas maksimal umur, pengalaman kerja minta yang udah bertahun-tahun, sampai syarat harus memeluk agama tertentu. Harus rajin ibadah pun juga jadi syarat bekerja. Hade, terlalu banyak minta, gaji pun juga nggak seberapa, kata CEO. Masih bagus kok nih diterima kerja. Nanti kalau misalnya cari kerja susah, baru ngomel-ngomel. Salahkan pemerintah. Dah tahu di Indonesia ini memang susah cari kerja. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Lah, gimana nggak jadi pergi, Pak? Gaji manajer di Indonesia sama petik buah di luar negeri bisa beda 5 kali lipat. Coba Pak DPR, kalau kamu dibayar cuma 7 juta, mau nggak jadi DPR? Kata Keisyah ID. Kalau gaji DPR di Indonesia ini hanya 7 juta, bagus dia petik buah dekat luar negara. Terima kasih untuk USS Fitz yang angkat isu ini. Memang brain drain bukan hal yang baru di Indonesia, namun makin hari jumlah pemuda-pemudi potensial Indonesia pindah ke luar negaraan, trennya meningkat. Mungkin salah satu faktornya meningkatkannya pemuda-pemudi di Indonesia yang berkuliah di negara maju. Solusi terakhir untuk menahan brain drain adalah memberi 2 kewarganegaraan bagi pemuda-pemudi potensial, kata Prima Gandhi. Tapi masalahnya dia orang ni mau tak kalau jadi 2 kewarganegaraan? Nanti dia orang malah bayar pajak 2 kali. Iya juga ya, bedanya kalau punya 2 kewarganegaraan itu bayar pajak 2 kali. Iya, dekat negara Indonesia sama negara yang dia pindah. Gaji pas-pasan dan peluang kerja sedikit. Kerja ke Polandia umur 50 tahun aja bisa, tanpa skill gaji bisa belasan juta. Coba aja kalau nggak percaya, kata PT New Corner. Orang Indonesia kerja dekat Kamboja tuh tak perlu skill. Jadi admin judi. Seperti air dalam kemasan, jika dijual di tempat biasa atau warung harganya cuma 4.000. Tapi kalau di bandara atau di kapal harganya bisa 10.000. Barang sama tapi harganya beda. Terkadang kita tuh bukan tidak bertalenta, tapi emang salah tempat aja, kata Satria Damara. Ya makanya kalau kau merasa bernilai di luar negara, kau pindahlah luar negara. Indonesia ini memang bukan tempat engkau. Ini tempat anak cucu Mulyono aja. Selama aku kerja di Malaysia, di perusahaanku banyak yang tinggi badan di bawah 150, bertato, tunarungu, bahkan yang keadaan anggota badannya kurang sempurna dipekerjakan. Dan paling penting, gak ada tuh calo-caloan mungut duit, kata Fahmi. Baru aja beberapa hari yang lalu ada yang komen dekat VT aku. Dia komen macam gini, DM aku kalau mau bukti-bukti ada calo PT, kalau misalnya mau masuk jadi anggota PT atau kerja di PT, bayar 3 juta dulu. PT mana tuh, beda? Aku tak tahu, aku tak DM dia, aku takut.
Bukan apa-apa, di sini orang-orang kurang menghargai baik itu pemerintah atau masyarakatnya sendiri. Ada orang berprestasi dibilang emang bisa kamu ke surga. Mending ngaji. Kalau ada cewek yang punya pendidikan tinggi dibilang ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujungnya dapur. Mending belajar masak ngurus suami aja. Gimana orang gak males tinggal di negeri sendiri. Di satu sisi korupsi udah gak ketolong mulai dari masyarakat bawah sampai yang paling atas. Gaji segitu-segitu aja, UMR cuman formalitas, cari kerja susah, biaya hidup makin mahal. Sedangkan lapangan kerja segitu-segitu aja, malah banyakan yang nganggur dari yang kerja, kata Growling. Makanya sekarang nih di Indonesia puncak dari masalah pajak tinggi, cari kerja susah, warga negara yang berskill tinggi yang masih muda-muda nih malah keluar negeri. Setuju banget, sebagai mahasiswa S3 di luar negeri, level mahasiswa saja dapat 2 digit dengan biaya hidup mirip Jakarta. Untungnya saya dapat beasiswa dari luar negeri yang tidak harus langsung kembali, kata Arya Rajanegara. Selamatlah hidup kau nih Arya. Jangan lupa kau kirim duit ke orang tua di Indonesia biar bergerak ekonomi dekat Indonesia nih. Jangan gitu-gitu aja. Saya pribadi dari dulu pengen pulang, namun untuk saya pribadi masalahnya itu bukan cuma nilai nominal penghasilan, tapi karena bidang saya sangat spesifik dan untuk saat ini belum menjadi fokus di Indonesia dan bahkan di negara Southeast ASEAN lainnya termasuk Singapura. Apakah kita punya duit untuk bukan jurusan saya? Untuk duit kita itu selalu ada, cuma masalahnya adalah, dan ini menurut saya pribadi, secara sosio-kultural dan intelektual belum siap. Jurusan saya baru bisa dibuka kalau kita melihat ilmu pengetahuan secara holistik. Dan seperti yang terjadi sekarang, orientasi pemerintah hanya STEM. Bidang saya baru bisa ada di negara atau tempat yang melihat seni khusus musik setara dengan STEM. Musik bukan sekadar hiburan, selama itu belum terjadi. Jujur, saya sudah berdamai dengan situasi dan menerima bahwa kenyataan bahwa saya dan keluarga harus tinggal di luar Indonesia, kata Patrick. Jadi kau tinggal dekat mana nih? Kau tak tulis pula dekat kolom komentar. Ya nggak apa-apa kalau sekolahnya pakai duit sendiri, tapi kalau sekolahnya pakai IPDP nggak tahu diri namanya, kata Nanda Kyun. IPDP tuh yang didanai pemerintah, C. Kalau IPDN tuh sekolah-sekolah yang nak jadi pejabat negara. Majulah Singapura. Majulah Singapura.